Sisi teror kali ini dibawakan oleh saya, Endrin, Dan saya Erinda, yang akan membawakan sebuah cerita dari seorang pria bernama Joy yang sedang melakukan perjalanan mudiknya. Oke, mari kita dengarkan dari Kak Erlinda ya, teman-teman. Jadi cerita ini tuh baru-baru ini, sekitar 2022. Masih baru tahun kemarin. Ya, jadi ada seorang pria bernama Joy sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Perjalanan untuk pulang ke kampung halamannya, dan dia itu melewati Simpang 3 Indramayu. Dan di Simpang 3 Indramayu itu terjadi kecelakaan beruntun. Akibat kecelakaan itu, Joy yang kaget akhirnya membanting setir ke kiri. Kaget karena kecelakaan. Dia berhenti sejenak di situ untuk menetralkan rasa kagetnya. Setelah dia merasa cukup tenang, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Namun, saat ingin melanjutkan perjalanan tersebut, dia tidak sengaja dan tidak tahu dia menginjak sebuah tangan dari korban kecelakaan tersebut. Serem banget. Dan karena dia merasa lelah, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat di pom bensin terdekat. Dan dia memutuskan untuk tidur karena perjalanannya masih jauh. Capek. Makanya tidur dulu. Ya, betul. Oke. Di sana tuh dia nggak sendiri, ramai. Ada beberapa orang pemudik juga di sana yang beristirahat. Jadi dia merasa ya nggak sepi-sepi banget lah, karena itu kan malam hari ya. Jadi itu nggak merasa dia sepi-sepi banget. Itu kan rame sih ya. Tetapi ketika dia bangun tidur, hal mengejutkan terjadi. Dia melihat seorang pria yang tidur di sampingnya itu sedang tercekik oleh sebuah potongan tangan. Potongan tangan yang tadi ya, Kak? Ya. Dicekik. Awalnya saya ingin membantu, tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat, seperti dia tertindihan. Dan berakhir pria itu meninggal karena tercekik potongan tangan tersebut. Meninggal terus gimana dong sekitarnya? Ya, istrinya kaget dan dia histeris. Pastinya. Setelah kejadian itu akhirnya Joy bisa menggerakkan tubuhnya. Karena dia merasa itu sangatlah mengerikan, dia memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Namun sayang, dia lupa untuk mengisi bahan bakar motornya. Itu namanya tolol, Kak. Dia lupa Karena dia ketakutan sampai akhirnya lupa. Karena dia lupa mengisi bensinnya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di pom bensin berikutnya. Puji Tuhan ada ya, nggak kehabisan bensin. Kirain tuh kehabisan bensin terus dikejar sama tangan gitu. Enggak dong. Ngeri. Dan karena dia lapar ya, dia mencari warung terdekat di pom bensin itu. Setelah berjalan sedikit dari pom bensin itu, dia menemukan warung makan. Warung horor nggak nih? Harusnya sih enggak ya, Kak. Kan itu tempatnya tuh kayak warung pinggir jalan biasa gitu loh. Kebetulan nggak horor ya. Puji Tuhan juga. Ya, akhirnya dia memesan makanan. Dan ketika dia ingin makan, ada sebuah potongan tangan menghampirinya. Baru juga mau makan, Kak? Iya. Serem. Kasihan sebenarnya, dia lapar mau makan. Tangan. Tapi malah ada tangan. Iya. Karena dia takut dan panik, akhirnya dia meninggalkan makanan itu dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Sayang banget makanannya. Ya sayang ya, perutnya kosong. Tadi motornya yang kosong, sekarang perutnya yang kosong. Kasihan. Setelah melewati perjalanan cukup panjang, akhirnya dia sampai di kampung halamannya. Puji Tuhan. Dan sampainya di rumahnya
saudaranya itu ternyata rumahnya sepi Lah, udah gimana Kak? karena keluarganya itu sedang ada acara Pas kebetulan. banget. Dan Horor sekali. akhirnya dia memutuskan untuk bersih-bersih dan istirahat. Oke. Dia ingin tidur, sebuah potongan tangan menghampirinya. Ya, masih potongan tangan lagi karena emang hantu di sini potongan tangan. Ya, ini ceritanya tentang potongan Ngeri tangan. sekali. Kenapa nggak mati-mati potongan tangannya? Dan akhirnya potongan tangan itu mencekik Joy. Potongan tangannya itu satu atau dua Kak? Satu. Ya, dua. Dua. Ya, Serem jadi gini. dia mencekik Joy sampai akhirnya Joy susah bernafas. Dan karena panik juga, akhirnya dia tuh untuk teriak pun susah gitu. Saking kan dicekik. Panik ya. Cekik. Ketika dia hampir kehabisan nafas, datanglah kakeknya dia yang Dengan mendengar pahlawan. suara bising dari kamar si Joy ini. Akhirnya kakek itu menarik tangan Tangannya. itu Tuhan. karena tangan itu tuh berontak gitu loh. Kuat Nggak banget mau, gitu ya, Kak? kayak nggak mau gitu loh, nggak mau dilepasin dari Joy itu karena dia mau nyekik Joy gitu kan. Akhirnya si kakek ini kayak terjadi perang ya gitu, bukan perang, gelut ya sama Apa ya? tangan itu Ya, ya. gelut. Gelut guys. Akhirnya karena Joy merasa kayak Nanti ini dikat. ya, dan Joy yang melihat itu akhirnya membantu kakeknya. Jadi Tuhan dibantu. Setelah itu Joy mengambil sebuah perangkap tikus. Kakak tahu kan itu bentuk perangkap tikus itu. Akhirnya gede. tangannya itu Oh, dimasukkan ke perangkap tikus itu. Tapi tangan itu masih memberontak. Akhirnya dibawalah keluar rumah dan dibakar. Bakar. Bisa dibakar Pak? Bisa. Tuhan bisa Setelah juga ya. dibakar itu Kenapa dibakar ternyata dari tadi? tangan itu berubah menjadi belatung yang sangat banyak. Jijik guys. Nah, saya yang merasa kalut bertanya takut kepada kakeknya, apa yang terjadi? Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati. Penasaran? Kamu kalau berperilaku apa-apa lain kali harus lebih berhati-hati dan berucap, kata kakeknya. Joy pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang tadi ia lihat saat dalam perjalanan. Iya kayak tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku nggak sengaja menggiles tangan itu namun langsung pergi. Tapi kok dia tahu? Kakek nggak sadar. Berarti dia ngerasa ya sebenarnya. Oh, iya. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Parah. Dan dia kayak lepas tanggung jawab gitu. Jadi kita harus tetap tanggung jawab. Iya, makanya kakaknya juga bilang makanya Joy banyak berdoa dalam keadaan apapun. Oke. Jadi ini tadi cerita yang dibawakan oleh Kak Erlinda ya. Ini adalah cerita yang dibawakan oleh Kak Erlinda yang jadi bilang judulnya sih sebenarnya lebih ke potongan tangan nggak sih? Serem potongan tangan. Dan itu tadi intinya kita harus tetap bertanggung jawab dan Lebih berhati-hati. iya berhati-hati dan tetap meminta perlindungan dari Tuhan ya guys. Nah setelah Kak Erlinda tentu aja saya juga bakal cerita dong, tapi tunggu di part 2. Dah. Dadah.